Shalom saudara. Ada 5 fakta penting tentang kemanusiaan Tuhan Yesus di Alkitab yang akan selalu memberi kita kekuatan dan harapan. Dari dicatatnya Yesus dalam silsilah manusia dalam Matius 1, cara kelahirannya yang sama dengan kelahiran manusia normal. Kita membaca Yesus juga melewati proses tumbuh kembang manusia, dari melewati masa kecil sampai menjadi dewasa. Lalu Yesus juga merasakan kelemahan fisik yang terbatas khas manusia, seperti kelelahan, kelaparan, kehausan. Yesus juga mengalami berbagai penderitaan, seperti ditolak, dikhianati, dan disiksa. Yesus mengalami emosi manusia yang berat seperti kesedihan dan kesepian, bahkan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Di atas segalanya, kematian Yesus di kayu salib benar-benar menegaskan kemanusiaannya yang sejati. Semuanya ini penting untuk kita pahami bahwa Yesus pernah menjadi manusia, sehingga dia jadi bisa memahami rasa sakit dan penderitaan manusia, sehingga dia akan menunjukkan belas kasihan dan akan memberikan penghiburan kepada kita. Berikut adalah 5 fakta kemanusiaan Yesus yang akan selalu memberi kita kekuatan dan harapan sampai kapanpun. Fakta 1, Yesus mengalami pencobaan dan penderitaan sama seperti kita. Ibrani 4 ayat 15 tertulis, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa." Selama belum dilemparkan ke neraka, maka iblis akan selalu mencobai manusia supaya berbuat dosa, lalu pergi meninggalkan Tuhan. Ini adalah kebenaran yang harus selalu kita ingat sampai kapanpun. Kita melihat bahkan Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan sempurna itu pun dicobai oleh iblis. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Yesus ternyata juga mengalami pencobaan dan penderitaan yang sama seperti kita. Kisah hidup Yesus dalam Alkitab penuh dengan momen-momen di mana dia menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan. Contoh nyata dari pencobaan Yesus dapat dilihat dalam kisah 40 hari di padang gurun. Di sana, dia dicobai oleh iblis dengan berbagai godaan, mulai dari nafsu akan makanan, keinginan untuk mendapatkan kekuasaan, hingga keraguan akan identitasnya sebagai anak Allah. Yesus, meskipun sebagai manusia tanpa dosa, tetap merasakan godaan-godaan ini dan harus mengatasinya dengan kekuatan iman dan ketaatan kepada Bapanya. Adam jatuh ke dalam dosa, tetapi Yesus tidak. Penderitaan Yesus juga terlihat jelas dalam perjalanannya menuju penyaliban. Dia ditolak oleh orang-orang yang dia kasihi, dikhianati oleh salah satu muridnya, dan dipaksa untuk menanggung rasa sakit fisik dan mental yang luar biasa. Namun di tengah penderitaan ini, Yesus tetap menunjukkan kekuatan dan ketabahan yang luar biasa. Dia tidak pernah menyerah pada rasa sakit dan selalu taat kepada kehendak Bapanya. Pengalaman Yesus dalam menghadapi pencobaan dan penderitaan ini memberikan kita sebuah pesan. Kita diingatkan bahwa sebagai manusia, pencobaan dan penderitaan yang kita alami itu biasa, tidak akan melebihi kekuatan kita. Yesus yang kita sembah sekarang sebagai Tuhan dan Juru Selamat pun pernah mengalaminya. Kemanusiaan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan, kita juga dapat melewati semua pencobaan dan penderitaan. Ingat selalu bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar daripada segala pencobaan dan penderitaan yang kita alami. Dengan bersandar kepadanya, kita dapat menemukan kekuatan dan pengharapan untuk menjalani hidup dengan penuh keberanian dan keteguhan iman. Haleluya, amin. Fakta 2, Yesus memiliki perasaan dan emosi sama seperti kita. Yohanes 11 ayat 35 tertulis, "Maka menangislah Yesus." Di tengah citra Yesus sebagai figur Tuhan yang agung dan penuh kuasa, seringkali muncul anggapan bahwa dia tidak memiliki perasaan dan emosi seperti manusia biasa. Namun faktanya, Alkitab menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus memiliki kasih sayang, empati, dan berbagai emosi lainnya yang sama seperti manusia.
Salah satu contoh nyata dari kasih Yesus yang mendalam dapat dilihat dari kisah Lazarus. Ketika Lazarus, sahabat dekat Yesus, meninggal, dia digambarkan merasakan kesedihan yang mendalam. Alkitab mencatat bahwa Yesus menangis. Ini menunjukkan bahwa dia mampu merasakan empati dan kesedihan yang sama seperti manusia yang kehilangan orang terkasih. Bukti lain tentang emosi Yesus terlihat dalam peristiwa ketika dia mengusir para pedagang dari Bait Allah. Dalam kemarahan yang meluap, dia membalik meja dan mengusir mereka dengan cambuk. Tindakan ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki rasa keadilan dan kemarahan yang wajar terhadap ketidakadilan dan pelanggaran terhadap tempat suci. Kemampuan Yesus untuk merasakan berbagai emosi seperti manusia ini menjadi bukti kasihnya yang mendalam kepada kita. Sebagai gambaran, jika kita tidak pernah mengalami kelaparan, maka kita mungkin tidak akan begitu tersentuh dengan orang yang kelaparan. Akan tetapi, berbeda jika kita pernah merasakan kelaparan, kita pasti benar-benar tersentuh hatinya jika kita melihat orang yang sedang kelaparan. Inilah bentuk simpati. Demikian juga Yesus tidak hanya memahami penderitaan kita, tetapi dia juga merasakannya bersama kita, karena Yesus pernah merelakan dirinya untuk berinkarnasi menjadi manusia. Sehingga kita bisa yakin bahwa Yesus hadir di tengah kesedihan, kemarahan, dan ketakutan kita dan menawarkan penghiburan serta kekuatan melalui kasih-Nya yang tak terukur. Bahkan jika Anda sedang marah pun Tuhan memahami. Ketika Anda sakit hati atau bersedih, maka dengarlah selalu penghiburan yang benar-benar otentik dari Roh Kudus, karena itu merupakan penghiburan dari Yesus yang juga pernah mengalaminya untuk kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Fakta 3. Yesus tunduk pada keterbatasan sama seperti kita. Yohanes 19 ayat 28b tertulis, "Aku haus." Alkitab menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus meskipun memiliki kuasa yang luar biasa, tetap tunduk pada berbagai keterbatasan fisik dan emosional yang sama seperti manusia biasa. Salah satu contoh nyata dari keterbatasan Yesus dapat dilihat dalam kisah ketika dia lapar dan haus di padang gurun. Yesus yang adalah anak Allah yang memiliki kuasa untuk menciptakan makanan dan minuman dari ketiadaan, tetapi tetap merasakan kebutuhan dasar manusia ini dan harus mencari sumber makanan dan minuman untuk mengisi perutnya. Matius 4 ayat 2 tertulis, "Dan setelah berpuasa 40 hari lamanya dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus." Bukti lain tentang keterbatasan Yesus terlihat dalam peristiwa ketika dia kelelahan dan tertidur di atas perahu saat badai menerjang. Para muridnya panik dan ketakutan. Namun Yesus meskipun memiliki kuasa untuk mengendalikan alam, tetap tertidur dan harus dibangunkan oleh mereka. Markus 4 ayat 38 tertulis, "Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, 'Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa.'" Dengan demikian, benarlah perkataan yang sering diucapkan oleh orang-orang bahwa Yesus adalah sahabat sejati kita. Dia adalah sahabat yang selalu hadir dalam suka dan duka, yang mengerti setiap pergumulan dan kebutuhan kita. Bahwa Filipi 4 ayat 19 tertulis, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Akan selalu ada jalan keluar bagi segala kebutuhan dan kekurangan kita, karena Yesus pernah merasakan keterbatasan hidup seorang manusia. Haleluya, amin. Fakta 4. Yesus merasakan pengkhianatan sama seperti kita. Matius 26 ayat 48-50 tertulis, "Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Pengkhianatan itu Yesus rasakan ketika dia dikhianati oleh Yudas Iskariot, salah satu muridnya yang paling dekat. Yudas yang dipercaya untuk memegang keuangan kelompok murid justru diam-diam mencuri uang dan bahkan akhirnya menjual Yesus kepada para pemimpin agama Yahudi dengan imbalan 30 keping perak. Petrus pun sempat mengkhianati Yesus dengan menyangkal 3 kali.
Pengalaman Yesus dalam menghadapi pengkhianatan ini memberikan kita sebuah pesan yang penuh harapan dan kekuatan. Kita diingatkan bahwa Yesus yang adalah anak Allah yang sempurna pun pernah mengalami rasa sakit hati dan kekecewaan yang sama seperti manusia yang dikhianati. Dia bukan figur yang jauh dan tak tersentuh, melainkan sahabat yang dekat dan memahami rasa sakit yang kita alami. Lebih dari itu, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dengan kasih dan pengampunan, kita dapat belajar untuk sembuh dari luka pengkhianatan dan membangun kembali kepercayaan. Kita memiliki kekuatan untuk memaafkan orang yang telah mengkhianati kita dan untuk menemukan kembali harapan dan kebahagiaan dalam hidup. Ingat selalu bahwa kasih Allah jauh lebih besar daripada semua luka dan pengkhianatan yang kita alami. Tuhan sanggup memberikan kita ganti hadiah dari segala kerugian yang diakibatkan oleh pengkhianatan yang kita alami. Jadi apapun yang terjadi, teruslah mengampuni. Haleluya, amin. Fakta 5, Yesus pada akhirnya menghadapi kematian sama seperti kita nanti. Matius 27 ayat 50 tertulis, Yesus berseru pula dengan suaranya nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Alkitab menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus meskipun memiliki kuasa untuk bangkit dari kematian, tetap merasakan ketakutan saat menghadapi akhir hidupnya. Salah satu contoh nyata dari ketakutan Yesus dapat dilihat dalam doanya di Taman Getsemani. Di sana, dia berdoa kepada Bapanya dengan penuh kerendahan hati. Matius 26 ayat 39 tertulis, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Doa ini menunjukkan bahwa Yesus, meskipun mengetahui bahwa dia harus mati untuk menebus dosa manusia, tetap merasakan ketakutan akan kematian yang akan dia alami. Namun, Yesus tidak membiarkan ketakutan ini menguasai dirinya. Dia dengan penuh ketaatan dan penyerahan diri memilih untuk mengikuti kehendak Bapanya dan menerima kematiannya sebagai kurban untuk dosa manusia dengan tekad yang kuat. Dia berkata, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Matius 26 ayat 46. Kematian Yesus di kayu salib menandakan puncak dari penderitaan dan pengorbanannya. Namun, kisah Yesus tidak berakhir di situ. 3 hari setelah kematiannya, dia bangkit dari kematian dengan kuasa yang luar biasa, mengalahkan maut dan memberikan pengharapan baru bagi umat manusia. Kebangkitan Yesus adalah bukti nyata bahwa dia memiliki kuasa atas kematian dan bahwa dia telah mengalahkan dosa dan maut. Kematiannya di kayu salib membuka jalan bagi keselamatan dan kehidupan kekal bagi semua orang percaya kepadanya. Pengalaman Yesus dalam menghadapi kematian ini memberikan kita sebuah pesan yang penuh harapan dan kekuatan, bahwa dengan iman dan penyerahan diri kepada Tuhan, kita dapat menghadapi kematian dengan penuh keberanian dan pengharapan. Kita memiliki kekuatan untuk mengetahui bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Suatu saat kita akan dibangkitkan untuk menerima janji kekekalan bersama Tuhan di surga sana. Haleluya, amin. Sebagai penutup, dengan memahami 5 fakta bahwa Yesus juga adalah manusia sejati, sama seperti kita waktu ada di bumi ini sebelum naik kembali ke surga, pada akhirnya dapat membantu kita untuk mengatasi segala cobaan dan tantangan dari menjalani hidup yang berat ini. Sama seperti manusia Yesus yang kita tahu menjalani kehidupan rohani yang baik seperti beribadah, membaca kitab suci. Lukas 4 ayat 16 tertulis, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kita pun harus menirunya. Demikian juga pada kebergantungan atas penyediaan Bapa yang Yesus terus tunjukkan, kita pun harus menirunya, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.